Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kentongan Pro 1 RRI Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan RRI Sumenep.net. Selamat sore pemirsa, dan jumpa lagi di Dialog Interaktif Tangga Bencana Kentongan RRI bersama saya Rukaya Zen. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik terkait kekeringan di Sumenep meluas. Dan senang sekali di studio visual RRI Sumenep.net sudah hadir 3 narasumber saya. Saya perkenalkan satu-satu. Yang di sebelah kiri saya adalah Sekretaris BPBD Kabupaten Sumenep, ada Pak Abdul Qadir. Kemudian di sebelah kiri Pak Qadir ada Camat Pasongsongan Faris Aulia Utomo. Kemudian di sebelah kirinya lagi adalah tokoh pemuda Desa Pasongsongan Syahirul Alim. Saya sapa ketiganya. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Ya, dan pemirsa maupun pendengar Pro 1 juga bisa bergabung manfaatkan dua line telepon 662317 atau di 665396 atau di nomor handphone WhatsApp di 081133450101 atau juga bisa melalui line chat YouTube RRI Sumenep.net. Dan pendengar maupun pemirsa, berdasarkan berita di kbrn.rri.co.id, di 3 dusun di Desa Lepeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, tepatnya di Dusun Telok, ini Berorong dan juga Kokempeng, ini mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Dan menurut salah seorang tokoh masyarakat di Desa Lepeng Barat, Kardi, ini 3 dusun ini sudah membutuhkan kiriman air bersih untuk digunakan sehari-hari. Dan kita langsung saja ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi terkini di Kecamatan Pasongsongan, tepatnya kita sebelum ke BPBD dan juga Camat Pasongsongan, saya ke Mas Syahirul Alim dulu, Mas Irul ya, dari tokoh pemuda Desa Pasongsongan, tepatnya di Desa Prancak ya, Mas Irul. Ya, Mas Irul, untuk saat ini bagaimana kondisi di Pasongsongan nih? Kering sekali atau sudah mulai turun hujan nggak? Karena kemarin nih ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan. Ya, alhamdulillah kemarin turun hujan. Bahkan tadi menjelang zuhur di Pasongsongan, khususnya di Prancak itu hujan, Mbak. Nah, kalau hujan kayak gitu masih butuh air atau? Ya, masih butuh karena masih butuh? Belum ada air, belum ada embong atau sumur yang isi. Meskipun hujan kemarin dan tadi itu. Berarti ketika dilanda kekeringan seperti itu, yang dibutuhkan itu air bersihnya itu didapat dari mana? Atau hanya dari bantuan atau bagaimana? Selain dari bantuan dari pihak terkait, kami beli. Harganya itu yang sekitar 3.000 liter itu kurang lebih 120. Belinya kemana Mas Irul? Belinya ke daerah Pasongsongan juga di bagian selatan gunung di Desa Lepeng. Lepeng dan bagian ke timur itu Mbak. Terus yang 150 juga ke sana. Itu swadaya masyarakat atau apa nih yang milik masyarakat? Milik masyarakat. Oke. Dan itu ada harganya gitu ya? Iya, ada harganya. Harganya itu 150 dan 120. Oke. Nah, Mas Irul, sejauh ini bantuan untuk air bersih sendiri apa sudah merata nih di Pasongsongan? Beberapa dusun sudah mendapatkan bantuan dari pihak Pemkab, dari pihak pemerintah. Terus kemudian ada juga sebagian yang masih belum. Yang belum yang di mana, Mas? Di daerah di Dusun Prancak. Prancak. Kebetulan saya di daerah Prancak, di Desa Prancak yang dusun paling selatan, di Dusun Prancak. Itu sekarang memang kering atau? Benar-benar kering. Benar-benar kering dan butuh air bersih. Iya. Oke. Nah, sementara
menggunakan apa? Sementara ya Beli itu tadi. ya, Beli itu tadi. Oke. Nah, Mas Irul juga apakah benar nih di Pasongsongan itu air bersih itu juga digunakan untuk menyiram lahan pertanian? Iya, menyiram. Yang bantuan atau yang beli? Bukan yang bantuan, tapi yang beli. Yang beli ya Mas ya. Iya. Oke, baik. Itu tadi kondisi di Pasongsongan. Saya ke Pak Camat Pasongsongan nih, ke Pak Faris Aulia Utama. Pak Faris, untuk di Pasongsongan sendiri, di mana saja desa di Pasongsongan yang memang mengalami kekeringan setiap datang musim kemarau ini? Ya, terima kasih Pak Rukaya. Jadi untuk wilayah Kecamatan Pasongsongan sendiri, kita secara topografi itu ada 10 desa. Setiap tahun yang mengalami bencana kekeringan rutin itu ada 4 desa. 4 desa. 2 desa itu kering kritis, 2 desanya lagi kering langka. Dan itu sudah ditetapkan juga melalui SK yang terhadap Bapak Bupati Sumeneb kaitannya dengan penetapan lokasi. Itu juga yang menjadi dasar kami. Kami selaku pemerintah kecamatan juga melakukan pemetaan. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa wilayah Kecamatan Pasongsongan ini cukup luas. Tidak hanya jarak antar desanya, bahkan jarak antar dusun itu juga jauh. Kami sering keliling-keliling. Alhamdulillah kurang lebih saya bertugas sudah hampir 5 tahun setengah Pak. Jadi jarak antar dusun saja bisa setengah jam perjalanan. Ya. Itu juga yang menjadi tantangan kita kaitannya dengan distribusi air. Jadi air ini memang kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup. Saya rasa. Jadi untuk itu kami juga mencoba melakukan pemetaan. Ada daerah-daerah yang memang kering kritis dan kering langka seperti yang ditetapkan oleh Pak Bupati melalui BPBD. Dari situ kita juga memetakan kebutuhannya karena dari sisi juga jadwal mulai kemarau. Kalau biasanya tiap tahunnya itu bulan Juli itu sudah masuk kemarau. Kita mencoba menyiapkan administrasinya dari mulai pengajuan kepada Pak Bupati dalam hal ini melalui BPBD atas dusun-dusun yang memang kekeringan. Jadi kalau di Desa Montorna itu ada 8 dusun. Prancak yang tadi disampaikan oleh Mas Hairul ini juga ada 8 dusun. 2 desa tadi yang disampaikan oleh Mbak Rukaya itu di Desa Lepeng Barat itu 3 dusun, dan di Desa Campaka juga yang juga itu semuanya berbatasan dengan 2 desa Montorna dan Prancak. Kalau Lepeng Barat itu berbatasan dengan Desa Montornanya, dusun yang kekeringan itu. Terus yang Campaka sendiri, Cempareng itu juga berbatasan dengan Desa Prancaknya yang kekeringan. Bahkan yang unik ini di satu desa ada dusun yang kekeringan, ada dusun lagi yang bisa dibilang berlimpah. Airnya berlimpah. Ya, kalau tadi yang diceritakan Mas Hairul itu kan ada pengelola swasta yang jual beli air, nah itu kebetulan dusun yang memang ada sumber airnya. Itulah yang dimanfaatkan oleh masyarakat selama ini. Tentunya ini juga menjadi tantangan kita bahwa kami selaku pemerintah kecamatan dan juga ini juga menjadi concern yang terhadap Bapak Bupati tentunya kaitannya dengan mitigasi penanggulangan bencana khususnya kekeringan. Bagaimana kalau langkah jangka pendeknya ya bantuan air, tapi bagaimana langkah jangka panjangnya? Nah itu dia, jangka panjangnya udah dipikirkan nggak Pak Camat? Jadi kalau jangka panjang sudah pernah ada dilakukan kajian kaitannya dengan pemetaan sumber mata air. Memang 2 wilayah ini Montorna dan Prancak itu kedalamannya cukup dalam. Sampai cerita masyarakat ini ketika kami keliling 150 meter itu belum dapat air Pak. Jadi sangat dalam. Bahkan kita sudah memetakan tempo hari ada di tahun 2021 kalau tidak salah atau 2020 itu ada program BMD juga untuk memetakan sumber mata air. Kemudian di tahun kemarin kita mencoba mengusulkan ke Kodim. Waktu itu tahun kemarin kalau tidak salah di daerah Batu Putih Kodim ada bantuan alat pengeboran dari Danpur itu yang harapan kami juga bisa sama karena di Batu Putih alhamdulillah sukses. Kita berharap mungkin daerah Montorna dan Prancak juga sukses. Cuman ketika disurvei awal tim ke lokasi mau masuk ke Desa Prancak dan Montorna ternyata
agak susah alat ini untuk masuk karena manuvernya. Karena itu kan alat diangkut oleh kontainer yang lumayan panjang, sehingga manuver untuk masuk ke lokasi itu agak susah. Berarti memang infrastrukturnya memang kurang ini cukup atau jalannya kurang fasilitas? Sebenarnya kalau apanya nih? bukan infrastrukturnya, jalan yang berkelok-kelok. Jalannya, oke. Iya, Pak Camat. Kemudian sebenarnya faktor yang menyebabkan pasongsongan itu selalu jadi langganan kekeringan itu apa memang tadi Pak Camat katakan memang ada yang ada mata airnya, ada yang tidak ada mata airnya, apa memang sumber airnya memang minim di sana? Ya, memang minim. Kalau tadi saya sampaikan informasi langsung dari masyarakat ketika mau ngebor itu, tadi saya sampaikan kedalaman 150 meter saja belum dapat air itu. Jadi mungkin kan kontur tanah ini kita tidak bisa prediksi, tidak lantas lurus, kadang berkelok-kelok juga air tanah ini. Mungkin untuk daerah Perancak Montorna ini mungkin agak perlu kajian khusus kaitannya dengan mata air. Iya, Pak Camat tadi kan Pak Camat mengatakan tadi ada pemetaan untuk daerah kekeringan. Tadi Mas Irul juga katakan bahwa ada daerah yang belum mendapat bantuan seperti Perancak mana itu tadi barat gitu ya. Itu memang tidak masuk dalam pemetaan atau bagaimana Pak Camat? Iya. Jadi masuk ke pemetaan juga karena kan masuk ke 8 dusun yang memang kekeringan. Cuman ini karena bertahap dan tadi yang informasi saya sampaikan wilayah Kecamatan Pasongsongan ini jarak antar desanya jauh, jarak antar dusunnya dalam satu desa itu juga jauh, sehingga ini juga bertahap. Sedangkan juga armada kita ketahui bersama armada dari BPBD juga terbatas ya, Pak Kadir ya. Ini jadi tiap harinya itu memang bahkan kita sempat bergilir juga dengan kecamatan lain, ada Kecamatan Talango kalau tidak salah ya Pak Kadir ya, dengan Kecamatan Baru juga bergilir. Jadi adanya itu cuma 2 armada kalau tidak salah ya Pak. Berarti memang sudah ada koordinasi ataupun komunikasi begitu dari pihak kecamatan untuk desa-desa yang masih belum mendapat bantuan. Ya, jadi kami berjenjang, kami berupaya. Jadi kalau di tingkat kecamatan kami ada Forkopimka, ada Camat, Kapolsek, dan Ramil. Di tingkat desa ini ada Kepala Desa, ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Kita berupaya mensinkronkan, mensinergikan aparatur ini sehingga kaitannya dengan penanganan, kemudian informasi ini bisa lebih cepat. Karena juga kita perlu memetakan stakeholdernya. Karena juga stakeholder di sini kan ada masyarakatnya, ada pemerintah desa di situ, ada pemerintah kecamatan, ada pemerintah kabupaten yang dalam hal ini melalui dinas BPBD, badan atau BPBD Kabupaten Sumeneb, sehingga bagaimana ini bisa langkah percepatan kemudian kaitannya dengan pemetaan pendistribusian air bersih itu. Nah sejauh ini setelah ada koordinasi dan komunikasi, apakah memang masih ada desa yang mengajukan begitu untuk mendapat bantuan air bersih? Masih ada karena juga kalau di mana saja? Kalau kita kaji itu Mbak, jadi satu tangki itu kan kalau tidak salah ya Pak Kadir 6.000 liter. Di satu tangki itu 6.000 liter. 6.000 liter itu ketika didistribusi ke sumur warga, itu kami tanyakan itu berapa lama habisnya, itu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Nah ini kan kebutuhan air ini seperti yang kami sampaikan tadi adalah kebutuhan dasar. Ya. Maka pastilah kebutuhannya ini berkelanjutan terus, tidak terus berhenti, tetap ada. Cuman itu yang perlu kita harapkan juga feedback dari masyarakat tentunya. Ketika ada kendala, hambatan atau ini kita juga butuh feedback dari mereka, sehingga kita bisa lakukan langkah antisipasi biar cepat gitu. Oke. Ya, ke Pak Kadir nih, kalau tadi Pak Camat sudah mengatakan saat ini memang perlu dari BPBD ada mitigasi bencana. Nah, sejauh ini bagaimana mitigasi bencana yang sudah dilakukan terutama bagi desa-desa yang memang menjadi langganan kekeringan nih Pak Kadir? Iya, terima kasih Mbak. Kalau bicara pasongsongan itu seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, ada 2 desa yang kering kritis, kemudian 2 desa yang kering langka. Nah, yang paling kritis itu ya saya pikir di daerah Montorna karena kondisinya juga luar biasa. Untuk masuk ke sana itu ya
betul-betul bagi saya ya cukup ekstrim lah bagi saya untuk masuk ke sana, itu luar biasa. Kalau ke daerah Pelancak mungkin ya dari selatan masih lumayan enak lah. Tapi ketika masuk ke Pelancak itu ya kita dengan teman-teman yang mensuplai air ke sana itu ya kadang ada alat transportasi kita itu yang ya harus ekstra juga. Sudah berapa kali ganti ban teman-teman. Kemudian harus diangsur juga ya Pak ya. Betul. Harus diangsur ke lagi gitu, dengan pickup atau Kita itu minta tolong misalnya koordinasi dengan PDAM, tidak berani. Karena armada dari PDAM sendiri tidak berani untuk masuk ke Montorna itu. Iya, untuk daerah-daerah Pasongsoang kayaknya tidak berani. Mungkin yang masih berani hari ini adalah kita koordinasi dengan PMI. PMI insya Allah juga sudah, karena PMI itu dapat pinjaman alat transportasi dari Surabaya kan, informasinya seperti itu. Apakah PMI Surabaya atau apa saya tidak ngerti. Jadi memang tiap tahun mereka itu mengajukan permohonan pinjam ke Surabaya, akhirnya ada bantuan untuk alat transportasi itu. Tapi untuk yang lain insya Allah masih belum sanggup untuk ke sana, ke daerah yang cukup ekstrim lah, di daerah Montorna, daerah Pelancak misalnya, atau di daerah Lepung Bere, karena Lepung Bere itu juga beberapa dusun yang disampaikan tadi memang masuk ke kering langka. Meskipun di daerah Lepung yang lain mungkin banyak air, dan mereka ada masyarakat yang mengelola sumber air kayak di sana. Kalau yang lain Campaka juga masuk ke daerah kering langka, dan 4 desa ini ya sudah kita distribusikan untuk air bersih. Tapi ya yang jelas kita akan bertahap seperti yang disampaikan Pak Camat itu. Kita bertahap, tiap hari kita ngirim ke daerah Pasongsoangan itu, ke Montorna. Hari ini ada pengiriman. Ada pengiriman ke Montorna, ke Pelancak, yang ada ke Lepung. Nah, satu armada yang lain ini, kalau satu armada khusus untuk Pasongsoangan, ini memang ada prioritas Pasongsoangan itu. Satu armada itu bisa kemana-mana, bisa ke Kombeng, bisa ke Motoran, bisa ke Batu Putih. Yang satu ke Rubaru, tapi khusus satu armada tiap hari itu ya ngetem di Montorna Pelancak itu tiap hari itu. Berarti memang setiap hari BPBD mengirimkan air ke sana. Bersih ya Pak ya. Oke. Itu sampai sekarang kalau dari BPBD sendiri mendatanya yang paling banyak mengajukan apa memang cuma Kecamatan Pasongsoang atau ada daerah lain? Di daerah lain itu kering tapi tidak se ekstrim di daerah Pasongsoangan itu. Ya, artinya mereka itu masih bisa mendapatkan bantuan air dari mungkin dari daerah sekitar, dari desa-desa sekitar yang mereka melakukan koordinasi dan sinergi sehingga mereka tidak terlalu, dalam tanda kutip ya, tidak terlalu butuh air yang mendesak lah. Artinya masih bisa untuk mengupayakan sendiri. Tapi ketika daerah-daerah yang saya katakan tadi, di daerah Montorna misalnya, dengan antar dusun saja bisa setengah jam. Antar dusun ini kalau setengah jam berangkat dari sini kan ke Peragaan, Mbak. Betul. Kalau dari setengah jam itu dari sini ke Peragaan. Iya. Betul itu. Sehingga ini yang jadi kendala juga. Tapi kita karena memang pemerintah Kabupaten Sumeneb itu ya dengan tagline Bismillah melayani, tetap kita layani. Kita hadir ke masyarakat untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk masyarakat. Jadi sampai hari ini ya, yang masih membutuhkan itu dan mungkin meskipun hujan 1 minggu di sana, tetap kita kirim, Mbak, karena tidak langsung air itu menjadi air serapan yang memunculkan genangan air baru di daerah sana. Tapi ya ada proses transisi kan, ketika kemarau kemudian akan menuju ke hujan itu, mungkin meskipun hujan setengah 1 minggu, setengah bulan ini untuk transisi itu kita kirimkan bantuan air bersih itu sampai masyarakat itu ya merasa bahwa alhamdulillah hujan ini sudah bisa memberikan anugerah air di sumur-sumur mereka misalnya. Kita hentikan untuk sementara selama musim hujan. Ketika musim kemarau butuh lagi, ada surat lagi Pak Camat ke kita. Siap kita. Apalagi masuk ke call center 112. Aduh. Ini, ya, Pak, ya? Ini langsung Pak Camat langsung tangani dulu. Nanti urusan saya Pak Camat. Ya, Pak Kadir, sesuai dengan topik kita, kekeringan di Sumeneb meluas. Apakah memang tahun ini meluas? Di mana yang meluas, Pak Kadir? Ada daerah-daerah yang dulu kayak di mana?
Badur itu kan ada pengeboran mungkin alhamdulillah berhasil, sekarang sudah tidak membutuhkan air lagi, mungkin sudah dapat dari air pengeboran itu. Tapi ada beberapa daerah yang terpetakan kemarin tidak masuk ke dalam peta kering langka atau kering kritis. Hari ini ternyata kepala desa kirim surat ke kita. Ada Kardulup, ya, ada Sera Tengah. Ini juga sekarang kepala desa kirim surat ke kita, ini ada dusun kami yang kekurangan air, dan ya tetap kita layani ketika ada permintaan seperti itu, karena ini bagian dari pelayanan kita ke masyarakat. Karena mereka dalam tanda kutip masuk ke dalam konteks bencana kekeringan, ya kita tetap suplai air ke daerah-daerah yang memang minta seperti itu. Ya, Pak Kadir, kalau seperti Pasongsokan itu kan memang sudah masuk kriteria ya Pak. Kalau yang kayak 2 desa tadi yang baru ini masih disurvei dulu untuk bisa mendapat kriteria air bersih atau bagaimana Pak? Ketika mereka mengajukan permohonan seperti itu, kita survei, dan ketika sudah di masyarakat kita memang butuh Pak, sudah ini bagian dari kedaruratan kita untuk terus memberikan pelayanan, sudah kita suplai air. Nah, sambil jalan kita mengajukan ke Pak Bupati untuk ditetapkan bahwa daerah ini juga masuk ke dalam daerah kering langka, untuk daerah-daerah yang baru itu. Baik, saya ke Mas Irul lagi. Mas Irul, kalau tadi Pak Camat katakan bahwa memang daerah Montorna ini paling kritis begitu ya, dan medannya juga cukup sulit. Nah, kalau Mas Irul sebagai tokoh pemuda di sana tentu juga sudah tahu begitu ya wilayah-wilayah di sana. Untuk masyarakat yang ada di Montorna itu juga beli tidak air di sana, dan apakah ketika beli itu bisa menjangkau daerah tersebut? Ya, jadi ketika membeli ke pengelola swasta itu beli juga, Pak. Bahkan nyampe ke sana, ke rumah yang membeli itu. Tetapi yang jelas yang apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi dan Pak Kadir tadi, bahwasanya medannya itu luar biasa. Sehingga biayanya juga lebih mahal. Lebih mahal. Ya, lebih mahal. Lebih mahal. Dan memang Pak Camat memang tidak ada jalan alternatif ya Pak menuju ke Montorna itu. Dengan medan yang sulit itu memang nggak ada jalan alternatif yang bisa mulus gitu untuk bantuan masuk. Ya, jadi kontur tanah di Montorna itu memang unik, tanah bergerak. Tadi yang saya sampaikan itu ada satu wilayah, tidak semuanya, ada satu dusun itu memang susah diakses karena ya medannya seperti itu. Terus kemudian barusan tadi saya kebetulan acara di Selatan Gunung. Ini Selatan Gunung ini istilah kami, Pak. Kalau istilah kami di Pasongsokan ya. Di Selatan Gunung ini kalau wilayah pegunungan, utara gunung ini wilayah pesisir. Itu karena saking luasnya wilayah kita ada pembagian wilayah. Di kebetulan tadi Selatan Gunung, memang benar yang sampaikan Mas Irul, sempat hujan, cuman ya intensitasnya rendah masih. Cuman tidak serta merta itu langsung mengisi sumur-sumur yang ada. Karena memang bertahap. Itu. Ini tentunya tetap dilakukan juga pendistribusian. Tadi kebetulan saya juga berpapasan dengan PMI yang diceritakan Pak Kadir, Pak. Ngirim juga di Selatan Gunung nih, Pak. Armadanya itu. Ya, ke Mas Irul lagi. Apa yang saat ini menjadi unek-unek dari masyarakat sebagai pemuda juga yang ingin disampaikan nih ketika ada kekeringan, sebenarnya apa hal yang bantuan yang paling diinginkan selain air bersih itu untuk jangka panjangnya nih Mas Irul? Pertama tentunya kami berharap bagaimana nanti penyebaran air bantuan dari pemerintah itu bisa tersebar otomatis untuk karena armadanya sangat sedikit seperti yang disampaikan oleh Pak Kadir tadi dan Pak Camat tadi. Nah, perlu mungkin tahun berikutnya bisa menambah armada lagi untuk mengatasi kekeringan, karena sepengetahuan saya, Mbak, jadi tahun ini kayaknya lebih awal keringnya lebih awal, dan hujannya juga lebih awal lah. Kemarin saya survei, lihat di sungai itu, Pak, masih belum ada air mengalir. Meskipun ya tadi dan juga kemarin hujan. Nah, itu yang pertama. Jadi mungkin saran saya nanti perlu ada penambahan. Armada dari pihak BPBD. Yang kedua juga mungkin perlu ada Pak Camat ini ada embung lagi tambahan. Yeah. Dan di sana memang ada embung. Di bagian selatan di Montorna itu di bagian paling selatan
daerah Tangkulun ya Pak, Dusun Tangkulun itu ada. Dan Dusun Lenteng. Ya, Dusun Lenteng itu ada. Mungkin di Perancak ada juga, tapi di bagian timurnya dekat Paut Jajar. Itu mungkin perlu nambah lagi yang kiranya penting untuk untuk diberikan embong. Itu. Okay. Itu ya. Ya. Pak Camat bisa dijawab, ada keinginan untuk ada embung itu bisa nggak sih? Itu kan jangka panjang ya Pak Camat yang untuk seperti saya embung sampaikan tadi, mitigasi kita itu tidak hanya jangka pendek. Tadi kan saya sampaikan jangka pendeknya kita petakan kebutuhan distribusi air nih per dusunnya. Cuman ini kan setiap tahun pasti berulang seperti ini. Kita perlu ada mitigasi jangka panjangnya, itu tadi. Sebenarnya tidak hanya embung. Kalau tadi saya cerita, ini sedang juga kita usulkan kaitannya dengan pengeboran dan pipanisasi seperti itu. Jadi ini kan jadi ada dua, ada kebutuhan air bersih dan ada kebutuhan air untuk irigasi seperti itu. Ini sama-sama kebutuhan dasar kalau di masyarakat Montorna dan Perancak. Ya, air bersihnya butuh, ya air untuk irigasinya juga butuh. Mengingat juga mayoritas masyarakat kami ini juga petani seperti itu. Apalagi tembakau Perancak itu kan itu sudah nasional nih Pak Camat ya. Oke. Ya, Pak Kadir, tadi ada permintaan tambahan armada. Bisa nggak dipenuhi nih Pak tahun ini? Tahun ini kita memang mengajukan ke BNPB untuk armada truk tangki itu, sehingga ada tambahan lah ke PBD. Termasuk juga kita mengajukan pengeboran ke BNPB, pengeboran untuk air di bawah tanah itu. Ya mudah-mudahan nanti misalnya disetujui ada ACC dari BNPB itu, armada yang dibawa ke sana itu ya bisa masuk. Persoalannya kemudian ketika disetujui armada tidak bisa masuk, ini jadi persoalan lanjutan akhirnya ini. Armada yang dimaksud armada untuk ngebor kan? Iya, untuk ngebor itu karena memang untuk masuk ke Montorna terutama itu luar biasa. Betul. Luar biasa. Berarti memang harus difikirkan lagi nih Pak Camat untuk bisa masuk itu ya. Oke. Ya, mungkin karena waktu kita sangat terbatas, Pak Camat mungkin ada himbauan nih kepada masyarakat di Pasongsongan khususnya nih agar bisa lebih waspada lagi dan bisa lebih sabar untuk menanti bantuan air bersih nih. Ya. Nah, terima kasih kepada seluruh warga Kecamatan Pasongsongan khususnya di 4 desa ya. Jadi kami berharap feedback masukan dari masyarakat kaitannya dengan kalau sekarang yang kita bahas adalah bencana kekeringan, kita butuh feedback dan masukan dari masyarakat. Tentunya banyak sarana dan media yang sudah disampaikan, dan melalui program Pak Bupati juga ada call center 112. Kami juga bahkan ada media depor, tulisan lapor yang itu terkoneksi juga dengan 112 itu untuk memudahkan kami menjangkau masyarakat. Jadi apapun informasi termasuk juga kebutuhan akan air ini bisa cepat tersampaikan kepada kami, mengingat wilayah Kecamatan Pasongsongan yang begitu luas, maka kita harus perlu cerdas memanfaatkan sarana media sosial atau media tadi call center 112 untuk mempercepat informasi dan juga untuk mempercepat penanganan. Terus yang kedua, ini pesan saya kepada seluruh masyarakat, lebih cermat penggunaan air. Lebih cermat penggunaan air. Utamakan diri sendiri sebelum yang lain. Oke. Ya. Pak Kadir, ada himbauan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah yang rawan kekeringan, baik itu kering kritis, langka dan terima kasih Mbak. Saya berharap teman-teman masyarakat di daerah-daerah yang mengalami kekeringan itu ya bersabar, karena kami tetap terus akan memberikan pelayanan bantuan kepada masyarakat khususnya untuk pemenuhan air bersih ini. Tapi ya karena memang armada kami terbatas, kita berjangka bahasanya Pak Camat tadi. Ada jeda, kemudian kita distribusi ke beberapa dusun. Jadi yang lain masih ngantri dulu sebelum masuk ke dusun yang membutuhkan itu, ke dusun yang lainnya dulu. Tapi insya Allah semua dusun akan kita distribusikan air, meskipun itu masih dalam konteks ada yang masih antri dan menunggu giliran untuk dikirimkan air bersih itu. Jadi bersabar juga hemat air itu penting Pak, karena memang ini bagian dari mitigasi lah untuk bisa kita itu, karena memang air ini cukup
urgen untuk semua makhluk hidup, tidak hanya untuk manusia. Jadi hemat itu penting. Tanaman juga ya Pak ya. Tanaman juga butuh. Makanya butuh air untuk minum, butuh air untuk pertanian. Pertanian, apalagi di Perancak gitu ya. Apalagi di Perancak Oke. dan Undang. Baik, terima kasih Mas Sahirul Arlim, tokoh pemuda Desa Pasongsongan, kemudian juga Bapak Faris Aulia Utomo, Camat Pasongsongan, dan Bapak Abdul Qadir, Sekretaris BPBD Sumeneb untuk kehadirannya di studio visual RRI Sumeneb.net. Dan pendengar, demikian dialog interaktif Kentongan. Saya Rukaya Zen, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kentongan Pro 1 RRI Sumeneb.